Langit Pajajaran baru berwarna tembaga sore itu, bukan karena matahari, tapi karena debu tambang yang menutupi sinar senja. Angin membawa aroma besi, solar, dan tanah yang dirampas dari perut bumi. Di tengah hamparan bukit yang terkoyak, seorang pemuda berdiri di ujung tebing, menatap ke bawah, alat-alat berat berderak, menggigit bumi seperti binatang lapar. Pemuda itu adalah Purbaya, anak seorang guru desa, dengan mata yang menyala seperti bara api yang menolak padam. Dari kejauhan, terdengar teriakan warga yang memprotes pengerusakan lahan. Suara mereka tenggelam oleh deru mesin dan tawa pejabat lokal yang datang meninjau. Di antara mereka berdiri Hendra Wibowo, bupati yang dulunya pernah bersumpah untuk menjaga alam dan rakyat, kini bersalin rupa menjadi penguasa rakus yang menjual tanah kelahirannya demi kontrak dan keuntungan pribadi. Purbaya mengepalkan tangan, menahan gemetar. Tanah ini bukan milik mereka, bisiknya, ini darah nenek moyangku. Malamnya, di rumah panggung sederhana, ayah Purbaya, Pak Suta, menatap anaknya dengan mata yang penuh lelah. Jangan kau lawan mereka dengan amarah, nak, ucapnya lirih. Kekuasaan itu seperti api, ia bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Purbaya menatap wajah tua itu, mengingat masa kecilnya ketika mereka menanam pohon di pinggir sungai, tanah yang kini tinggal lumpur hitam. Kalau kita diam, ayah, jawabnya pelan, api itu akan membakar segalanya, bahkan nurani manusia. Keesokan harinya, Purbaya memimpin warga menanam kembali pohon-pohon di lahan bekas tambang, sebagai tanda perlawanan damai. Kamera-kamera media lokal menyorot, anak-anak kecil menabur benih, ibu-ibu menyiapkan air dan doa. Namun sore itu, datang sepasukan aparat dengan wajah dingin. Mereka merobohkan pohon-pohon muda itu dengan sepatu dan tongkat. Di tengah kekacauan, Pak Suta berdiri di depan anaknya, mencoba melindungi warga. Sebuah pukulan keras dari aparat menghantam kepalanya. Tubuh tua itu ambruk di tanah yang dulu ia ajarkan untuk disayangi. Purbaya berlutut, mengguncang tubuh ayahnya. Darah menetes di antara debu, menyatu dengan tanah Pajajaran baru yang kering. Tak ada teriakan, hanya kesunyian panjang yang menusuk langit. Saat itulah, di balik air mata dan kemarahan, lahirlah sumpah yang akan mengguncang arah bangsa, aku akan menyalakan kembali nurani yang telah mereka bunuh. Malam turun perlahan. Di tepi sungai, Purbaya menyalakan obor dan menancapkannya di tanah. Bayangan nyala api menari di wajahnya, seolah seluruh alam ikut berduka. Angin membawa suara gamelan dari kejauhan, pelan, lirih, seperti doa untuk tanah yang dirampas dan jiwa yang gugur. Di langit, seekor burung hantu melintas, tanda pertanda bahwa malam telah memilih saksinya. Di desa itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat berkumpul tanpa takut. Mereka membawa obor, satu persatu, hingga Bukit Pajajaran baru berubah menjadi lautan cahaya. Dan di tengah mereka, berdiri Purbaya, pemuda yang baru kehilangan segalanya, namun justru menemukan panggilannya. Di mata rakyat, ia bukan lagi hanya anak seorang guru desa, tapi simbol harapan baru. Api pertama telah dinyalakan. 3 hari setelah pemakaman ayahnya, Pajajaran baru seakan kehilangan warna. Bendera putih terpasang di setiap rumah, tapi bukan tanda damai, melainkan tanda duka yang tak diakui negara. Di tengah kesunyian itu, Purbaya berdiri di depan pusara ayahnya, menatap batu sederhana yang ia ukir sendiri, guru rakyat, pelindung bumi. Air matanya kering sudah, berganti tekad yang tajam seperti bilah bambu. Mereka pikir api padam dengan darah, katanya pelan, tapi darah itulah bahan bakar yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, ia mulai berjalan dari satu kampung ke kampung lain. Ia berbicara dengan petani, nelayan, tukang becak, guru sekolah. Semua yang merasa ditinggalkan oleh negeri yang mereka cintai. Di setiap pertemuan kecil, Purbaya tak bicara tentang politik atau jabatan, ia bicara tentang harga diri bangsa, tentang tanah yang seharusnya diwariskan, bukan dijual. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang lama terkubur di hati rakyat, rasa bangga menjadi orang kecil yang jujur. Gerakannya tumbuh cepat. Di bawah beringin tua di alun-alun Pajajaran baru, lahirlah gerakan Cahaya Bumi, gerakan rakyat yang menolak ketidakadilan dan menanam kembali harapan. Anak-anak muda datang dengan gitar dan spanduk dari kain bekas, para ibu menyiapkan nasi bungkus, para tetua membaca doa dengan suara bergetar. Mereka tak bersenjata, hanya berani. Dan di tengah mereka, Purbaya berdiri tanpa panggung, hanya tanah lapang dan langit luas sebagai saksi. Namun, semakin besar gerakannya,
semakin besar pula bayangan yang mengintai. Para pejabat merasa terancam. Nama Purbaya mulai disebut di kantor-kantor pemerintahan, di meja makan politisi, bahkan di ruang rapat partai besar di ibu kota. Aruna Wijaya, tokoh ambisius dan cerdas, menatap layar televisi yang menayangkan sosok Purbaya dengan sorot tajam. Anak desa itu berbahaya, katanya kepada ajudannya, ia punya sesuatu yang tak bisa kita beli, kepercayaan rakyat. Sementara itu, di Pajajaran Baru, Purbaya mendapat ancaman bertubi-tubi. Rumahnya dilempari batu, pamflet fitnah menyebar, dan beberapa pengikutnya diintimidasi. Tapi ketakutan tak lagi berdaya di hati yang sudah kehilangan segalanya. Kalau mereka takut pada suara rakyat, kata Purbaya di depan massa yang mulai ragu, maka kita sedang berada di jalan yang benar. Kalimat itu menjadi semboyan, dicetak di kaos, ditempel di dinding, digumamkan dalam doa malam rakyat miskin. Suatu sore, setelah rapat di balai desa, seorang wartawan muda bernama Ratih datang menemuinya. Dengan mata yang tajam namun lembut, ia berkata, mereka akan mencoba mengangkatmu, bukan untuk memuliakan, tapi untuk menjatuhkanmu dari lebih tinggi. Purbaya hanya tersenyum. Kalau begitu, biarlah aku jatuh dari langit, asalkan rakyat tahu bagaimana bentuk langit itu. Kata-kata itu membuat Ratih terdiam. Sejak malam itu, ia memutuskan mengikuti langkah Purbaya bukan hanya sebagai wartawan, tapi sebagai saksi sejarah. Dan di tengah malam yang dingin, dari bukit tempat ayahnya dulu menanam pohon pertama, Purbaya menyalakan kembali obor yang sama. Ia menatap nyalanya, lalu berbisik, nyala pertama ini bukan untukku. Ini untuk bangsa yang lupa siapa dirinya. Angin berhembus pelan, meniup api itu ke arah utara, ke ibu kota, tempat kekuasaan bersembunyi di balik cahaya gemerlap. Api kecil itu akan segera menyala besar, dan sejarah baru pun mulai ditulis. 3 bulan setelah gerakan cahaya bumi menggema di seluruh negeri, nama Purbaya mulai menjadi berita utama. Wajahnya muncul di layar kaca, di sampul majalah, di baliho yang dicetak tanpa izin oleh simpatisan. Ia digambarkan sebagai putra rakyat, pewaris nurani Nusantara, bahkan ancaman baru bagi stabilitas nasional. Di antara sanjungan dan fitnah itu, sebuah surat tiba di tangan Purbaya, berkop resmi, dengan tanda tangan yang membuat banyak orang gemetar, Aruna Wijaya, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa. Ratih yang kini menjadi juru bicara gerakan itu membaca surat itu dengan kening berkerut. Mereka mengundangmu ke Jakarta, untuk berdialog tentang peran pemuda dalam pembangunan nasional, katanya setengah sinis. Purbaya hanya menatap obor di hadapannya, apinya kecil tapi teguh. Kadang, untuk melawan naga, kita memang harus masuk ke sarangnya, jawabnya tenang. Ratih terdiam, antara kagum dan khawatir. Ia tahu, setiap langkah ke ibu kota berarti selangkah lebih dekat ke jurang politik yang tak mengenal belas kasihan. Jakarta, menyambut Purbaya dengan cahaya dan kebisingan yang asing. Gedung-gedung tinggi memantulkan langit, sementara rakyat kecil berjalan di bawahnya seperti bayangan tanpa nama. Di hotel megah tempat pertemuan digelar, Purbaya duduk berhadapan dengan Aruna Wijaya, pria dengan senyum licin, setelan sempurna, dan mata yang membaca lawan seperti buku terbuka. Purbaya, katanya dengan suara lembut tapi menekan, kamu ini berlian mentah. Dengan bimbingan yang tepat, kamu bisa menjadi pemimpin masa depan. Langit Pajajaran Baru kembali kelabu. Dari layar televisi yang berdebu di warung-warung kopi, nama Purbaya kini disebut dengan nada curiga. Radikal, kata sebagian media. Provokator, tambah pejabat di siaran berita. Hanya rakyat kecil yang tahu kebenaran, bahwa lelaki itu tak pernah mengajarkan kebencian, hanya keberanian untuk berkata tidak. Tapi di negeri yang menyanjung kepatuhan lebih dari kejujuran, kebenaran seringkali kalah oleh suara yang lebih keras. Gerakan cahaya bumi mulai diganggu. Rapat-rapat warga dibubarkan, spanduk diturunkan paksa, dan beberapa pengikut Purbaya hilang tanpa kabar. Di malam-malam sunyi, terdengar suara truk militer melintas pelan di depan rumah-rumah mereka, pesan tanpa kata bahwa pengawasan sedang berlangsung. Ratih menulis laporan di media independennya, tapi berita itu cepat dibungkam. Situsnya diretas, akunnya dihapus, dan ancaman datang ke ponselnya hampir setiap malam. Namun, ketakutan tak mampu membungkam nyala yang sudah terlanjur hidup. Purbaya tetap turun ke jalan, mengajar anak-anak tentang cinta tanah air, menanam pohon di tanah yang rusak, menulis surat terbuka kepada rakyat. Dalam salah satu pidatonya yang kemudian viral di dunia maya, ia berkata,
Lebih besar dari, kalau kalian ingin membunuh bangsa ini, matikan rasa malunya. Karena dari malu lahir jujur, dari jujur lahir keberanian. Kata-kata itu membakar hati banyak orang, terutama mereka yang diam terlalu lama. Pemerintah mencoba strategi lain, memecah barisan rakyat dengan uang. Beberapa tokoh desa yang dulu berdiri di sisi Purbaya mulai goyah. Janji proyek, beasiswa, dan bantuan sosial mengalir seperti racun yang manis. Mereka datang dengan senyum, tapi membawa borgol di dalam tasnya, kata seorang tetua kepada Purbaya. Ia hanya mengangguk. Borgol bisa memenjarakan tangan, jawabnya, tapi tidak nurani. Suatu malam, di balai desa tempat mereka biasa berkumpul, sekelompok orang berseragam datang dengan dalih izin kegiatan tak resmi. Mereka merobek poster, memadamkan obor, dan menyeret beberapa warga. Di tengah kekacauan itu, Purbaya berdiri di atas meja, menyalakan satu lilin kecil dan berseru lantang, kalau mereka ingin memadamkan api kita, maka biarlah lilin ini menjadi matahari. Suaranya menggema, memecah ketakutan. Kamera ponsel rakyat merekam semuanya, dan video itu menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Keesokan harinya, di media nasional, Purbaya dituduh menghasut pemberontakan. Polisi mengeluarkan surat pemanggilan, namun yang datang bukan ketakutan, melainkan gelombang dukungan. Rakyat menulis namanya di dinding, di truk, di gerobak, di gang-gang sempit kota. Ia menjadi lambang perlawanan damai yang tak bisa dihapus. Aruna Wijaya menatap layar televisinya dengan rahang mengeras. Dia menolak padam, gumamnya dingin. Kalau begitu, kita akan membuatnya terbakar oleh apinya sendiri. Dan malam itu, ketika semua orang terlelap, sebuah ledakan mengguncang balai desa Pajajaran baru, tempat Purbaya biasa berpidato. Api menjalar, membakar habis simbol perjuangan itu. Tapi di antara abu dan bara, seseorang menemukan potongan papan yang tersisa, dengan tulisan arang yang masih terbaca samar. Lebih besar dari, kalian bisa membakar rumah kami. Tapi tidak hati kami. Setelah kebakaran balai desa itu, Pajajaran baru seperti kehilangan napas. Asap masih membubung dari puing-puing kayu, meninggalkan bau arang dan duka. Purbaya berdiri di antara reruntuhan, menatap sisa papan bertuliskan, kalian bisa membakar rumah kami, tapi tidak hati kami. Di matanya, tak ada air mata, hanya kelelahan yang menua terlalu cepat. Ia telah kehilangan ayah, tanah, dan kini rumah gerakannya. Berapa lagi yang harus hilang agar bangsa ini sadar? Bisiknya, lirih seperti doa yang tak sampai. Ratih mendekat, membawa secangkir teh yang mulai dingin. Mereka takkan berhenti, Pur. Kau melawan sistem yang hidup dari ketakutan. Purbaya menatap jauh ke perbukitan, tempat lampu-lampu tambang masih berkilat di malam hari. Aku mulai bertanya, Ratih, katanya pelan. Apakah aku sedang berjuang untuk bangsa ini, atau hanya untuk diriku sendiri? Ratih terdiam. Pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab oleh siapapun, bahkan oleh seorang wartawan yang telah melihat segalanya. Beberapa hari kemudian, datang seseorang dari Jakarta, Pradana, mantan aktivis yang kini menjadi anggota dewan. Ia dulu rekan seperjuangan ayah Purbaya. Negara sedang kacau, katanya di sebuah rumah tua tempat mereka bertemu diam-diam. Banyak yang ingin perubahan, tapi dari dalam. Kau bisa jadi bagian dari itu, Pur. Bergabunglah dengan kami. Dengan kekuasaan, kau bisa ubah segalanya lebih cepat. Kata-kata itu seperti godaan di padang gersang. Untuk pertama kalinya, Purbaya melihat bayangan lain dari perjuangannya, bahwa mungkin, perubahan tak selalu harus datang dari luar tembok kekuasaan. Malam itu, ia menatap wajahnya di cermin retak kamar penginapan. Di balik pantulan itu, ia melihat dua sosok, satu pemuda desa yang sederhana, satu lagi pria yang mulai diselimuti ambisi. Apakah ini aku yang sebenarnya? Gumamnya, atau aku hanya menciptakan pahlawan dalam bayanganku sendiri? Di luar, angin berdesir membawa suara jangkrik, seperti irama lama yang berusaha menenangkan hati yang bergolak. Ratih masuk pelan dan berdiri di ambang pintu. Kalau kau masuk ke dalam kekuasaan, pastikan kau tidak keluar sebagai bagian darinya, katanya lirih. Purbaya menoleh. Dalam pantulan cermin, mereka tampak berdiri berdampingan, dua manusia yang sama lelahnya, tapi masih menolak tunduk. Kalau aku kehilangan diriku, jawab Purbaya, ingatkan aku dengan kata-kata ini. Ratih menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, mulai malam itu, jalan yang akan dilalui Purbaya bukan lagi jalan batu dan tanah,
melainkan jalan sunyi yang diaspal oleh pilihan-pilihan sulit. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Setiap tetesnya jatuh di tanah yang dulu terbakar, seperti berusaha memadamkan luka-luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan air. Di dalam dirinya, Purbaya tahu, perjuangan sejati bukan melawan kekuasaan orang lain, tapi kekuasaan yang tumbuh di dalam diri sendiri. Dan di cermin yang retak itu, untuk pertama kalinya, ia melihat musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah kabar penculikan Ratih, gerakan Purbaya nyaris lumpuh. Banyak pengikutnya takut, sebagian menyerah, sisanya bersembunyi. Di media, namanya perlahan tenggelam di antara berita selebriti dan janji-janji politik baru. Tapi di antara reruntuhan harapan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi, rakyat mulai bergerak sendiri. Tanpa perintah, tanpa strategi, mereka menyalakan kembali obor di halaman rumah, di ladang, di pasar. Mereka menyebutnya, api dari rakyat. Di desa-desa terpencil, guru mengajarkan lagu perjuangan Purbaya kepada murid-muridnya. Di kota, mahasiswa mencoret tembok dengan kata-kata sederhana, nurani tak bisa dibunuh. Di pasar, pedagang menyelipkan selebaran di antara dagangan mereka, berisi kutipan dari pidato-pidato Purbaya yang dulu sempat viral. Dari gunung hingga pesisir, dari kota hingga kampung, nama Purbaya tak lagi sekadar sosok, ia menjadi semangat. Purbaya, yang kini bersembunyi di hutan perbukitan, tak tahu bahwa namanya sedang tumbuh menjadi legenda. Ia duduk di dekat api unggun, wajahnya tirus dan matanya dalam. Malam-malamnya diisi doa dan penyesalan. Aku kehilangan arah, yah, bisiknya pada bintang-bintang. Tapi keesokan harinya, ketika beberapa warga datang mencarinya, petani, buruh, dan anak muda, mereka berlutut di hadapannya, memohon agar ia kembali memimpin. Kami tak butuh pahlawan, Kang, kata salah satu di antara mereka. Kami hanya butuh orang yang berani berjalan di depan kami. Ucapan itu menyentuh Purbaya lebih dalam daripada pujian manapun. Ia sadar, perjuangan bukan tentang dirinya, tapi tentang semua wajah yang menolak menyerah. Di tempat persembunyian itu, ia mendirikan Gerakan Nurani Nusantara, sebuah wadah yang tak lagi berbicara tentang politik, tapi tentang kebangkitan budaya dan moral bangsa. Mereka menanam pohon, membuka sekolah rakyat, dan mengajarkan kembali falsafah leluhur, sili asah, sili asih, sili asuh, saling mengasah, saling menyayangi, saling menjaga. Gerakan itu menyebar seperti akar yang tak terlihat, menembus lapisan tanah dan kota. Tak ada spanduk, tak ada media, tapi setiap tindakan mereka adalah perlawanan yang halus dan dalam. Anak muda menolak suap, guru menolak manipulasi data, dan petani menolak menjual tanahnya meski diancam. Kami tidak bisa menang dengan kekerasan, kata Purbaya dalam salah satu pertemuan rahasia. Tapi kita bisa membuat mereka kalah dengan keteladanan. Di tengah semua itu, datang kabar samar dari seorang penghubung rahasia, Ratih masih hidup, disembunyikan di suatu tempat oleh jaringan yang bekerja untuk Aruna Wijaya. Kabar itu menyalakan bara di dada Purbaya. Bukan lagi kemarahan, tapi tekad yang lebih jernih, untuk menyelamatkan bukan hanya Ratih, tapi juga martabat bangsa yang diculik oleh ketakutan. Kalau rakyat sudah bangun, katanya kepada pengikutnya, maka tak ada tembok kekuasaan yang bisa menahan pagi. Dan di malam yang sunyi, di tengah kabut hutan Pajajaran baru, ribuan kunang-kunang beterbangan di antara pepohonan. Purbaya berdiri di bawahnya, menatap cahaya kecil itu dan tersenyum. Inilah api yang tak bisa mereka padamkan, gumamnya. Api yang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari cinta, cinta yang tumbuh dari rakyat sendiri. Gerakan Nurani Nusantara tumbuh pesat, melampaui batas yang pernah dibayangkan. Dari kampung kecil hingga kampus besar, dari ladang-ladang hijau hingga lorong kumuh kota, suara Purbaya bergema seperti mantra kebangkitan, bangsa yang mengenal dirinya, takkan tunduk pada siapapun. Namun di balik gelombang semangat itu, kekuasaan mulai menyiapkan racunnya, bukan dengan peluru atau penjara, melainkan dengan pengkhianatan. Orang itu bernama Sena, salah satu murid terdekat Purbaya. Cerdas, gesit, dan pandai berbicara. Ia sering menjadi jembatan antara gerakan dan masyarakat kota. Tapi tanpa diketahui siapapun, Sena diam-diam berhubungan dengan utusan Aruna Wijaya. Kau tak perlu melawannya, kata sang utusan pada Sena di sebuah kafe gelap. Cukup buat dia percaya bahwa semua orang di sekelilingnya tak lagi setia. Biarkan ia merasa sendirian, sisanya akan kami urus. Uang pun berpindah tangan, dan racun halus mulai bekerja.
Beberapa bulan kemudian, benih kecurigaan tumbuh di antara para anggota gerakan. Pesan-pesan bocor, rapat-rapat disusupi, dan tempat persembunyian mereka mulai sering digerebek aparat. Ada mata di antara kita, kata seorang tetua, suaranya bergetar. Purbaya menatap wajah-wajah yang dulu ia percaya. Kita tidak akan melawan dengan amarah, ujarnya tenang. Kebenaran hanya bisa dibocorkan oleh hati yang sudah kosong. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak kepercayaan. Suatu malam, ia memergoki Sena tengah berbicara lewat radio komunikasi dengan seseorang dari kota. Purbaya tak langsung menegurnya, ia hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan Sena menyelesaikan kalimatnya. Ketika mereka akhirnya beradu pandang, waktu seolah berhenti. Kau mengkhianatiku, nak, tanya Purbaya pelan. Sena menunduk, air mata menetes, tapi lidahnya keluh. Aku hanya ingin semuanya berakhir, Kang. Aku lelah sembunyi, aku lelah hidup dalam ketakutan. Dan untuk itu, sahut Purbaya lirih, kau memilih menjual keberanianmu. Malam itu, markas mereka diserbu. Banyak yang ditangkap, sebagian melarikan diri ke hutan, dan sebagian menghilang entah kemana. Dalam kekacauan itu, Purbaya membantu para pengikutnya kabur satu persatu. Ia menolak melawan dengan kekerasan, walau hujan peluru dan api membakar langit. Di tengah kegelapan dan bau mesiu, ia melihat Sena berlari meninggalkan tempat itu, wajahnya pucat ketakutan. Purbaya tak mengejarnya. Ia tahu, musuh sejatinya bukan Sena, melainkan kekuasaan yang pandai menggunakan rasa takut sebagai tali kendali. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah tua di lereng gunung, Purbaya bersembunyi bersama sisa pengikutnya yang tersisa. Luka-luka di tubuh mereka belum sembuh, tapi yang lebih parah adalah luka di hati. Ratih, yang akhirnya ditemukan hidup tapi lemah, duduk di sampingnya, menatap jauh ke lembah berkabut. Mereka ingin kau berhenti percaya, katanya lirih. Karena begitu kau kehilangan kepercayaan, mereka sudah menang. Purbaya menatap api unggun yang kecil di depan mereka, lalu menjawab pelan, kalau begitu, kita akan mulai lagi dari api sekecil ini. Di luar, hujan turun perlahan. Dalam setiap tetesnya, terdengar gema langkah kaki rakyat yang masih bergerak di bawah, tak menyerah, tak padam. Dan meski pengkhianatan telah mengoyak barisan, api itu masih hidup di dada mereka. Karena bagi Purbaya, keberanian sejati bukanlah tak pernah dikhianati, tapi tetap mencintai bangsa bahkan ketika bangsa itu melukaimu. 3 bulan setelah pengkhianatan, suasana negeri berubah drastis. Kebenaran yang dulu disembunyikan mulai bocor dari berbagai arah. Berita tentang skandal tambang, penculikan Ratih, dan operasi gelap aparat menyebar seperti gelombang tak terbendung. Tidak lagi bisa dikendalikan oleh propaganda televisi. Rakyat yang dulu diam kini berdiri, membawa obor dan nyanyian perjuangan. Mereka tak menunggu komando, mereka bergerak sendiri. Di jalan-jalan utama ibu kota, ribuan orang berkumpul. Poster wajah Purbaya kembali berkibar, tapi kali ini tanpa slogan pahlawan. Hanya satu kalimat, kami sudah bangun. Dari atas gedung parlemen yang dijaga ketat, asap putih membubung. Di dalamnya, para pejabat mulai panik. Aruna Wijaya, kini duduk sebagai menteri dalam negeri, berdiri di depan jendela besar, menatap lautan manusia yang menuntut kebenaran. Dia tak akan berhenti, katanya dingin. Kalau begitu, kita harus mematikannya dengan cara lain. Malam itu, Purbaya tiba diam-diam di pinggiran kota, menyamar dengan pakaian rakyat biasa. Ia menatap lautan masa dari kejauhan. Ratih berdiri di sampingnya, tubuhnya masih lemah tapi matanya tajam. Inilah saatnya, katanya. Tapi kali ini, jangan bicara untuk dirimu. Bicara untuk mereka yang tak pernah didengar. Purbaya mengangguk. Ia tahu, perjuangan yang dulu lahir dari kemarahan kini harus berakhir dengan kesadaran bahwa bangsa tak bisa diselamatkan oleh satu orang, melainkan oleh seluruh rakyat yang berani menatap kebenaran. Ketika Purbaya naik ke atas panggung darurat yang dibuat dari truk dan papan, kerumunan menjadi sunyi. Lampu sorot menerpa wajahnya. Ia memandang lautan manusia, ribuan wajah penuh harapan dan luka. Suaranya gemetar di awal, tapi kemudian menguat, menggetarkan malam. Lebih besar dari, aku bukan pahlawan. Aku hanya rakyat, seperti kalian. Tapi hari ini, kita semua akan menulis ulang sejarah bangsa ini, dengan tangan kita sendiri. Kata-kata itu meledak di udara seperti petir. Rakyat bersorak, nyanyian perjuangan bergema, dan obor-obor menyala seperti samudera cahaya. Tapi dari kejauhan,
deru kendaraan lapis baja terdengar mendekat. Aparat bersenjata mengepung area. Rati menarik tangan Purbaya, kita harus pergi. Tapi Purbaya menggeleng. Kalau aku pergi sekarang, mereka akan menuduh kita pengecut. Biarkan aku di sini. Kebenaran harus berdiri di depan. Ledakan pertama mengguncang jalan raya. Gas air mata melayang, peluru karet menghantam, tapi massa tak mundur. Mereka membentuk barikade manusia, saling melindungi. Di tengah kekacauan itu, Purbaya berdiri di atas truk, batuk keras akibat gas, tapi tetap berteriak, jangan balas dengan kekerasan. Kita bukan mereka, kita rakyat yang mencintai negeri ini. Rati memeluknya dari belakang, matanya basah oleh air mata dan asap. Dalam kekacauan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa Purbaya telah menjadi lebih dari sekadar manusia. Ia telah menjadi api kesadaran. Ketika fajar menyingsing, ribuan obor masih menyala di depan istana. Banyak yang luka, banyak yang tertangkap, tapi tak satu pun menyerah. Di balkon tinggi, Aruna Wijaya menatap pemandangan itu, wajahnya pucat, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia tahu kekuasaannya retak bukan karena senjata, tapi karena sesuatu yang tak bisa dibunuh, nurani rakyat. Fajar merah merekah di atas ibu kota yang masih berasap. Jalan-jalan dipenuhi puing dan obor yang padam separuh. Di antara sisa gas air mata dan debu perjuangan, rakyat masih berdiri, letih, tapi tegak. Di atas panggung yang roboh separuh, Purbaya masih di sana. Tubuhnya berlumur darah dan debu, tapi matanya menatap langit yang mulai terang. Rati berlutut di sampingnya, menggenggam tangan yang dingin namun masih menggenggam kuat. Kau sudah cukup berjuang, bisiknya. Tapi Purbaya hanya tersenyum samar. Belum, Rati, karena bangsa ini baru mulai bangun. Dari arah istana, derap langkah terdengar. Bukan aparat, bukan tentara, tapi rakyat yang berhasil menembus barikade. Mereka tak membawa senjata, hanya membawa bendera lusuh dan suara lantang. Mereka menembus pintu besi, melangkah ke halaman istana sambil menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara serak dan tangis. Untuk pertama kalinya, tembok kekuasaan roboh bukan oleh bom, tapi oleh nyanyian. Di ruang dalam istana, Aruna Wijaya berdiri sendirian di depan jendela. Ia melihat lautan manusia di bawahnya dan wajah Purbaya di layar besar yang direkam oleh warga. Dia menang, gumamnya pelan. Lalu ia menatap cermin, menatap wajahnya sendiri, wajah yang dulu gagah tapi kini penuh retak. Ia tahu, kekuasaan yang dibangun dari kebohongan tak pernah bisa melawan kebenaran yang lahir dari keberanian. Dalam diam, ia meletakkan jabatannya sebelum rakyat sempat menyeretnya. Kekuasaan tumbang, tapi bukan dengan pedang, dengan cahaya nurani. Beberapa jam kemudian, Purbaya dibawa ke rumah sakit lapangan oleh relawan. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya tetap utuh. Rati duduk di sampingnya, menggenggam tangan itu erat. Kau sudah menyalakan api, Pur, katanya dengan suara parau. Sekarang biarkan bangsa ini menjaganya. Purbaya menatap langit-langit tenda yang terbuka, tempat sinar matahari pagi menembus masuk. Kalau aku pergi, katanya perlahan, ingatkan mereka, bahwa keberanian bukan melawan musuh, tapi melawan ketakutan di dalam diri sendiri. Beberapa saat kemudian, detak monitor berhenti. Rati menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke tangan Purbaya. Di luar tenda, ribuan orang mulai berdatangan, membawa bunga, obor, dan doa. Tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya keheningan yang hangat. Mereka menyebutnya bukan kematian, tapi kelahiran baru bangsa. Karena dari tubuh yang gugur itu, lahir tekad untuk berdiri lebih tegak, lebih jujur, lebih manusiawi. Bertahun-tahun setelah hari itu, nama Purbaya diajarkan di sekolah-sekolah bukan sebagai pahlawan perang, tapi sebagai penjaga nurani bangsa. Di museum kecil di kampung halamannya, terpajang kutipan terakhirnya. Lebih besar dari, bangsa tidak butuh sosok hebat. Bangsa hanya butuh orang yang berani mencintai dalam keadaan paling gelap. Dan setiap tanggal perjuangan itu, rakyat menyalakan obor di depan rumah masing-masing. Obor kecil yang kini menjadi simbol, bahwa selama nurani masih menyala, bangsa ini takkan pernah padam.